kita semua ini klik agree ketika kita mendaftarkan akun itu, dan kita tidak sadar ketika kita agree Data itu terkirim. sebenarnya data kita itu Dah. terkirim dan di-manage oleh perusahaan-perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Pak Istok, Majelis Ngopi. Ini edisi pertama kita. Hari ini kita akan bicara santai tapi serius sambil ngopi di udara. Topik kita cukup panas, bahkan jadi bahan perdebatan dari grup WA sampai ke meja rapat. Perjanjian Indonesia-Amerika, tarif 19% dan isu kedaulatan data. Banyak headline di media yang bikin orang salah paham. Katanya Indonesia menyerahkan data pribadi rakyatnya ke Amerika. Benarkah demikian? Nah, kita akan kupas tuntas bersama seorang tamu istimewa kita siang hari ini. Beliau ini bukan sekedar penggiat digital, beliau praktisi IT, penulis, dan penggerak ekonomi digital berbasis koperasi. Saya sambut Cak Agus Muhammad Maksum. Cak Agus, terima kasih sudah hadir di Pak Istok Majelis Ngopi. Tapi sebelum kita bicara data dan perjanjian internasional, saya ingin mengulik dulu perjalanan hidup Anda. Ya. Siap? Siap. Nah, pemirsa, mari kita kulik siapa sebenarnya Cak Agus Maksum ini dan bagaimana jalan hidup beliau sampai dianggap layak bicara soal kedaulatan digital ini. Silakan Cak Agus. Ya, baik. Terima kasih Cak Mangesti. Masya Allah. Terima kasih saya diundang dalam edisi perdana Mbak Istok Majelis Ngopi. Jadi begini Cak Mangesti, kalau ditarik ke belakang, saya ini orang lulusan IT tapi tahun lama lah, tahun 90-an. Jadi Fisika Instrumentasi ITS tahun 90-an. Masya Allah. Jadi saat itu Cak Mangesti ya, komputer itu masih dianggap barang mahal. Waktu itu komputer itu masih PC, mungkin kita masih ingat 8088, seperti itulah kalau kita menyebut PC itu. Tapi saya itu sudah sangat percaya bahwa teknologi ini akan menjadi teknologi masa depan, dia akan mengubah cara hidup kita. Dan saya ingin Indonesia nanti tidak hanya jadi konsumen, tapi dia jadi pemain utama dalam teknologi itu ke depan. Masya Allah. Perjalanan saya cukup panjang ya dalam konteks digital IT ini. Dari belajar tentang internet marketing, ya kemudian membangun platform digital komunitas, membangun sistem koperasi digital, sampai saya juga sampai sekarang nih memimpin sebuah proyek besar di IOG e-commerce. IOG e-commerce itu Indonesian Oil and Gas e-commerce di SKK Migas yang menghubungkan UMKM dengan rantai pasok hulu supply chain migas nasional. Nah, Cak Mangesti, saya melihat langsung bagaimana teknologi ini bisa memberdayakan rakyat, tapi juga saya bisa melihat bahwa teknologi itu bisa juga menggilas kita kalau kita tidak punya kedaulatan. Masya Allah, ya betul, setuju. Menarik sekali, jadi Anda bukan hanya seorang IT di balik layar, tapi juga masuk ke ranah ekonomi rakyat. Ya. Tapi apa titik baliknya sampai Anda itu begitu vokal dan mendalami soal kedaulatan data ini? Ya, jadi gini Cak Mangesti, saya itu melihat ironi ya. Kita ini pasar besar di dunia digital ya. Kita punya bahan baku yang luar biasa sebagai potensi ekonomi digital. Tapi saya
merasakan potensi itu, ya data-data itu baik data pribadi, data pasar itu mengalir saja keluar, dimanfaatkan oleh pasar-pasar yang di luar. Kita hanya benar-benar menjadi pengguna. Ya seperti saya kira Cak Mangesti, saya dan juga para pendengar semua Ya, itu hanya menjadi pengguna Facebook, pengguna Google, pengguna WA. Gmail. Kita punya akun di WA. situ. Kita pengguna WhatsApp, pengguna TikTok. TikTok ini dari ranah lain timur. Kalau Facebook, Cina. Gmail itu dari dunia barat. Ya. Kita semua ini klik agree ketika kita mendaftarkan akun itu, dan kita tidak sadar ketika kita agree Data itu terkirim. sebenarnya data kita itu Udah. terkirim dan di manage oleh perusahaan-perusahaan itu tadi ya, Facebook, Gmail, Meta. WhatsApp, Meta, dan itu semuanya adalah perusahaan yang berbasis di Amerika. Dan ya data kita itu sudah ada di sana lama. Cak Mangesti dan para pemirsa sekalian, saya pernah melihat data pengguna Facebook Indonesia itu lebih dari 200 juta. Dan itu semua data diambil, dikolek, dikelola oleh Facebook. Perusahaan Amerika, di server Amerika, di data center Amerika. Nah, lalu sekarang ini ada perjanjian ya antara Indonesia dan Amerika. Lalu tiba-tiba headline itu heboh, seolah-olah kemudian atas perjanjian baru itu antara Indonesia dan Amerika, atau orang menyebutnya perjanjian antara Donald Trump dan Prabowo itu, seolah-olah Indonesia setelah perjanjian itu akan menyerahkan data yang dikelola oleh pemerintah Indonesia, yang saya kira data itu kita tahu dikelola oleh Dukcapil, ada juga yang dikelola oleh BPS RI dan lembaga-lembaga lain, seolah-olah dengan perjanjian itu akan diserahkan ke Amerika. Nah, itu yang menurut saya ada kesalahpahaman fatal tentang hal ini. Oh, masalah. Padahal sebenarnya kita sendiri yang mengisi data secara sukarela ya. Ya, jadi sebenarnya data pribadi itu Ya. adalah data-data yang itu tadi sudah dikelola oleh perusahaan mereka di Amerika, bukan kemudian ada Dukcapil dikirim ke sana. BSRI Ya. yang menjadi bagian dari domain pengelolaan data warga negara oleh pemerintah Indonesia terus dikirim ke sana, bukan. Ya. Ini saya melihat ada banyak sekali headline kesalahpahaman seolah-olah setelah perjanjian itu pemerintah Indonesia harus mengirim itu. Oh, ya. Padahal data itu sudah ada di Facebook, ada di WhatsApp, ada di Google, ada di mana-mana. Dan kita secara sukarela ya sudah mengisi karena kita dapat manfaat itu. Oke, jadi pengalaman panjang itulah yang membuat Cak Agus paham dua hal, yaitu satu, teknologi itu kekuatan, dan dua, kekuatan itu harus diatur supaya berpihak pada rakyat. Ya. Nah, Cak Agus, banyak orang ingin tahu apa isi perjanjian ini sebenarnya. Apakah benar pemerintah kita itu menyerahkan database Dukcapil ke Washington? Pertanyaan Cak Mangesti ini mempertegas tentang kesalahpahaman itu. Jadi jawabnya tegas, tidak, dan tidak ada di dalam perjanjian itu. Lalu kemudian pemerintah kita itu kehilangan kedaulatan data, lalu data yang dikelola oleh pemerintah baik di Dukcapil, BPS, dan berbagai lembaga itu diserahkan ke Amerika, itu nggak ada. Jadi yang ada itu dan dibahas itu adalah nih data-data pribadi warga negara Indonesia yang selama ini itu berpuluh tahun Sudah ada di sana. itu sudah ada di sana karena kita menjadi pengguna dari platform-platform Amerika. Misalnya pengguna Facebook, pengguna WhatsApp, ya, macam-macam lainnya, Google, Instagram, Google, dan kemudian pengguna platform-platform yang menggunakan data center atau cloud service yang berbasis di Amerika, ya misalnya AWS dan lain sebagainya. Itulah yang dibahas dan itulah yang diperjanjikan. Bagaimana kemudian data-data yang sudah ada di situ ini payung hukum. Iya, aman, tidak digunakan untuk kepentingan lain. Ya, jadi ada kesalahpahaman seolah-olah kata ini di dalam perjanjian itu ada kata gini,
recognition of the United States as a jurisdiction that provides adequate data protection under Indonesian law. Ya, di sini ada Indonesian law. Atau artinya gini, data itu ya sebelumnya tidak ada ikatan, tidak Ya. ada payung hukum, tidak ada Ya. aturan. Nah, dengan perjanjian ini antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Amerika menegaskan bahwa pengelolaan data itu walaupun selama ini sudah ada di dalam pengelolaan corporate Amerika itu harus tetap berada G2G ya, ya, antara Amerika dan Indonesia. Indonesia menyatakan, oh iya, Amerika itu adalah sebuah negara yang memiliki undang-undang seperti kita miliki, yaitu perlindungan data pribadi. Yes. Nah, kita mengakui, oh oke, kalau gitu Amerika itu memiliki perlindungan data pribadi, dan oleh karena itu kita lakukan perjanjian, tolong data-data yang dikelola oleh perusahaan Amerika itu berada dalam sebuah payung hukum di mana Amerika dan segala macam pengelola data itu tunduk kepada, ini tadi kalimatnya, kepada under Indonesian law. Jadi sekarang dengan perjanjian ini justru data yang selama ini sudah berada di sana dulunya nggak pernah ada kejelasan ini, ya. Nah, sekarang ada kejelasannya. Nggak bisa sembarangan kamu menggunakan data itu. Mereka memasukkan data itu kan sesuai dengan perjanjian yang ada di dalam ketika menggunakan aplikasi itu. Nah, itu harus ditaati, dan sekarang antara Indonesia dan Amerika punya payung hukum. Jadi sebenarnya kita malah punya perlindungan payung hukum. Justru lebih aman ya. Iya. Kalau yang dulu kita ini hanya data itu memang sudah kita setujui dikelola oleh perusahaan yang dimana kita gunakan. Iya. Facebook, kemudian WhatsApp dan yang lain-lainnya lah ya. Jadi kita ini sekarang ada aturan main baru. Ya, ada Aturan main main yang baru, lebih pasti. yang kemudian menyatakan di dalam perjanjian itu mereka harus tunduk kepada hukum yang berlaku di Indonesia. Meskipun Anda, Cak Agus, pernah bicara bahwa tapi kita tetap harus waspada, terutama karena ada hukum Amerika seperti visa, FISA, bukan visa ini ya, dan Cloud Act. Itu bagaimana itu penjelasannya? Nah, jadi ini yang justru perlu kita perjelas. Hmm. Sebelum ada perjanjian ini, data itu kan sudah ada di sana. Di perusahaan Amerika itu. Di Amerika itu ada yang tadi Cak Manggis disebut visa dan Cloud Act. Itu adalah undang-undang di Amerika di mana pemerintah Amerika itu dalam kasus-kasus tertentu, misalnya kasus keamanan atau kasus hukum, itu intelijen negara mereka, ya intelijen negara mereka mungkin FBI atau CIA, CIA, whatever lah, itu bisa meminta. Jadi jangan membayangkan kemudian pihak intelijen itu bisa langsung memantau, enggak. Jadi data itu dikelola oleh Facebook, dikelola WhatsApp, itu enggak sembarangan kemudian bisa diakses juga oleh termasuk pihak intelijen. Mereka harus ada tunduk pada undang-undang itu. Dan kita lihatnya banyak sekali kan, misalnya board director of Facebook atau WhatsApp itu yang menolak untuk kemudian memberikan data itu karena mereka juga harus jelas dulu, ya kan gitu. Nah, dengan demikian malah justru dengan perjanjian ini maka menegaskan data orang-orang Indonesia yang ada di sana itu nggak bisa sembarangan kemudian diserahkan pada pihak lain. Digunakan untuk keperluan Karena selain kalau memang ada pihak intelijen Amerika atau pihak lain mau menggunakan, itu harus kembali kepada tadi payung hukum bahwa data itu ada perlindungan data pribadinya, kan gitu. Jadi justru begini, sebelum perjanjian itu bisa dilakukan oleh mereka, tapi setelah ada perjanjian menjadi jelas bahwa untuk melakukan itu harus tunduk kepada perlindungan data pribadi. Jadi begitu. Iya. Jadi semakin jelas ya bahwa data kita
yang sudah terlanjur ada di perusahaan-perusahaan platform-platform digital yang kita pakai selama ini, justru dengan adanya aturan main baru itu kita lebih aman sebenarnya ya. Ya, lebih sekarang antara pemerintah Amerika dan pemerintah Indonesia punya payung hukum. Payung hukumnya itu pernyataannya jelas, Indonesia mengakui, oh ya Amerika itu punya undang-undang perlindungan data. Nah, oleh karena itu Indonesia mengakui, oh oke, kalau gitu berarti kita bikin perjanjian, dan perjanjian itu sekarang perusahaan-perusahaan yang mengelola data Indonesia, warga negara Indonesia yang besar itu, Anda harus tunduk kepada perlindungan data pribadi di Indonesia, bahwa data pribadi di Indonesia itu begini. Jadi kalau misalnya ada pihak lain di luar Facebook, WhatsApp, Instagram, Google dan lain sebagainya meminta, maka ini ada payung hukumnya, ada prosedur yang harus Betul. diikuti, kira-kira seperti itu, Cak Maestri. Terima kasih Cak Agus. Jadi mempertahankan kedaulatan data itu sekarang semangatnya sama dengan mempertahankan kedaulatan tanah air. Iya. Betul. Jadi bukan sembarangan. Oleh karena itu Pak Prabowo menyadari tentang hal itu ya, sehingga saya juga nggak nyangka itu sampai ke level itu ya anunya. Iya, saya kira gini, Pak Prabowo cukup tahu. Kenapa? Karena ini ada sejarahnya, ketika tiba-tiba perjanjian itu bukan muncul begitu saja. Jadi perjanjian ini kan terjadi tanggal 15 Juli. Sebelumnya itu sudah ada surat dari Presiden Donald Trump dari Gedung Putih tanggal 7 Juli. Oh, tanggal 7 Juli Iya, sudah. tanggal 7 Juli itu Presiden Donald Trump sudah mengirim surat kepada Presiden Indonesia. Intinya Amerika itu memberitahukan, kami ini loh berdagang dengan Anda itu defisit. Iya kan? Anda itu surplus. Jadi kami ini kalah. Oleh karena itu kami akan memberikan hukuman tarif 32% kepada Anda tanggal 1 Agustus. Nah, oleh karena itu tanggal 7 Juli. 7 Juli dan di antara sekian banyak hal yang perlu kemudian dia address itu adalah defisit perdagangan, termasuk mekanisme transfer data ini dan lain sebagainya. Nah, Presiden Prabowo tentu saja ingin mempertahankan, kalau 32% mulai tanggal 1 Agustus, maka banyak produk-produk kita yang kita kirim ke Amerika menjadi tidak kompetitif, dan itu bisa membuat pabrik-pabrik kita kolaps. Dan oleh karena itu kan kemudian mereka mempelajari itu. Tentu saja Pak Prabowo punya staf, punya menteri, punya banyak ahli, dan tentu saja Pak Prabowo tahu, karena pasti kemudian ini soal data ini menjadi bagian dari bagian yang cukup penting, dan kemudian saya kira Pak Prabowo cukup paham, cukup mengerti, cukup cerdas lah gitu. Ya, luar biasa itu sebenarnya. Dan Indonesia itu menurut saya berhasil dari 32 kemudian nego bisa sampai 19. Itu artinya 19 itu artinya lebih rendah dari negara-negara pesaing kita. Kalau saya kan eksportir ikan ya. Vietnam itu 20% ya biaya masuknya. Kemudian Malaysia 35 ya. 25. Iya, 25 sorry. Kemudian kita 19 ya. Artinya kita itu punya daya saing masih luar biasa. Tetapi ini banyak di teman-teman di warung kopi maupun di grup-grup WA itu kayaknya ya memahaminya itu kurang tepat ya, kalau dikatakan tidak salah itu kurang tepat. Kok iso harusnya kan dibalas 19% juga gitu kan. Nah ini dianggap bahwa biaya masuk itu ya kayak matematika, kamu tak songolas ya wis harusnya ya kita 19. Padahal kan biaya masuk itu sebenarnya kan alat untuk melindungi produk kita ya. Perang tarif itu sebenarnya penetapan tarif maksud saya itu adalah untuk melindungi produk kita. Nah sementara
kita ini kan di Amerika selain produk-produk peralatan industri ya di pertanian, tapi produk-produk pertanian seperti kedelai ya. Kedelai kita kan memang kurang secara kenyataan itu. 80% kita itu import gitu kan. 90%, Bang. Ya, berapa? 90%. 90%, apalagi 90% ya. Jadi kalau 0% itu kan luar biasa, justru kita terbantu. Kalau dibuat 19%, ibu-ibu kita yang berteriak tempe dan tahunya mahal ya, perusahaan kecap juga menjerit juga ya. Nah, ini yang disalahpahami. Kemudian gandum meskipun paling banyak dari Australia, tapi kita ini import gandum dari Amerika per tahun masih 1 juta ton. Wah, luar biasa. Lu kalau itu diberi biaya masuk 19% lah, kita ini kan belinya lebih mahal. Roti-roti jadi mahal ya. Roti-roti lebih mahal, goreng pisang kesukaan saya jadi lebih mahal lagi. Nah ini perlu Mas Agus itu Cak Agus perlu Anda jelaskan biar apa ya kita lebih paham lagi dengan contoh-contoh yang tinggi. Iya. Jadi saya melihat ada kesalahpahaman tentang tarif 19% dan 0%. Loh, kalau kita dikenai tarif 19%, kenapa produk Amerika 0%? Kan harusnya 19 ya 19, 0 ya 0. Iya, Ini iya. cara berpikirnya mungkin matematis ya tidak memahami konteks perdagangan. Yes. Kan gitu. 19% itu udah bagus, itu the best deal. Kalau dibandingkan dengan negara-negara lain. Misalnya nih sama Vietnam. Kita ini kan bersaing dengan Vietnam di pasar Amerika itu kopi. Ya, kopi kita kan, ya kita tahu kan banyak kawan-kawan kita yang menjadi eksporter kopi ke Amerika. Starbucks Amerika itu mulai dari ujung sana di 50 negara bagian itu kan yang suplai kan ekspor kan kawan kita dari sini. Iya. Nah, itu kalau kemudian dikirim ke Amerika kena 19%, saingan kita kan Vietnam. Vietnam produknya kan juga kopi. Yes. Kemudian dia dikirim ke Amerika, dia kena 20%. Maka sebenarnya 19% itu yang membayarkan rakyat Amerika. Iyalah. Ya, Iya sama kan? dengan dia. Jadi dengan demikian 19% itu dibayar oleh rakyat Konsumen. Amerika dan dengan demikian maka kopi Indonesia itu lebih murah dari kopi Vietnam. Iya, Jadi kawan kita yang eksporter kopi Amerika happy. Iya. Happy. Kenapa? Harga kopi di pasar Amerika di konsumen Amerika menjadi lebih rendah dibandingkan dengan Vietnam, Brazil, Mantap. dan negara-negara lain. Iya. Iya kan? Itu the best deal. Nah, lalu kemudian kenapa nggak kita balas juga 19% ya? Seperti Cak Mangis tadi jelaskan loh. Kalau misalnya produk Amerika itu dikirim ke kita, misalnya kedelai tadi, kita balas 19%, itu yang bayar siapa? Ya, jangan itu. jangan dikira itu pemerintah Amerika enggak. Jadi itu tarif Kita membeli lebih mahal 19%. Iya. Jadi kemudian berarti produk kedelai itu harganya kita naikkan 19%. Ya. Dan itu berarti rakyat kita yang bayar. Nah, sementara kita itu kan nggak punya kecukupan produk kedelai. Karena sejak zaman Pak Harto, ya sejak 40 tahun yang lalu kita itu memprioritaskan memproduksi beras untuk swasembada beras. Iya. Dan di Indonesia ini, Cak Mangesti dan saya kira rakyat di desa tahu, petani beras sama petani kedelai itu orangnya sama, lahannya sama. Iya, Ya, jadi saya ini kalau sudah ditanami kedelai nggak bisa nanam Iya. padi. Nah, sejak 40 tahun yang lalu itu kita punya kebijakan prioritas produksi beras. Sehingga kemudian sawah, ladang, teknologi, sumber daya manusia dan lain sebagainya, lahan itu kita optimalkan untuk swasembada beras. Dan oleh karena itu memang kedelai agak dikorbankan. Dikorbankan. Kenapa? Karena kita prioritaskan beras dan kedelai Amerika surplus, ya udah kita impor aja dari Amerika karena di Amerika itu ada subsidi untuk para eksportir sehingga kita bisa mendapatkan harga kedelai Lebih murah.
Dan juga di sini kita tidak punya produk kedelai, Ya, petani yang memproduksi kedelai kan gitu. ya, Itu masih sebenarnya banyak bagian dari kekurangan. apa itu namanya pilihan strategi. Ini bukan hanya Indonesia, Jepang juga melakukan hal yang sama. Mm, Saya pernah bekerja sama dengan petani Jepang, ya. Jepang itu juga memprioritaskan swasembada beras. Beras Jepang itu oleh orang Jepang, oleh pemerintah Jepang, oleh kesepakatan Jepang itu harus diproduksi oleh Jepang sendiri dan dia mm, tidak mengimpor dari negara lain. Jadi dia menghitung, oh kebutuhan beras Jepang dalam 1 tahun ini sekian, maka dia akan menghitung lahan harus cukup mm. dan dan harus ditanam sekian. Kalau kurang, maka kemudian tanaman lain itu dibabat. Yang sudah terlanjur tanam kedelai misalnya itu didatangi. Waduh, kita ini kebutuhan berasnya untuk tahun ini tuh masih kurang sekian. Tolong ini tanaman kedelainya dibabat, lalu dikasih ganti rugi, lalu kemudian disuruh tanam padi. Nah, itu juga sama di Jepang juga punya kebijakan untuk memprioritaskan produksi beras dan kedelai itu dikorbankan sama dan Jepang itu kemudian menanam kedelai yang namanya edamame itu Di Jember, di kota saya. Indonesia diceper dan itu menjadi berkah Iya, ya karena kemudian berkah bagi rakyat kita. ya Wilayah warga Jember, Jember itu kan kemudian menanam Dele, edamame Jamami. kedelai itu ribuan hektar bahkan ratusan ribu hektar Ya, dan akhirnya petani biasa juga punya ini bibitnya ya edamame, bisa nanam sendiri bibit juga. edamame itu kemudian dapat, kemudian teknologi tanamnya dapat, Dapat, pasarnya pasarnya dapat. dapat. Ya. Sekarang edamame bahkan kita juga bisa menikmati karena Iya, sekarang ternyata yang bisa iya, menanam edamame lahannya ya, lebih luas ya, dan sekarang petaninya lebih banyak. lebih banyak dan tidak semua produknya itu kemudian sekarang Ya, dulu diekspor ke dulu 100% ekspor, kita nggak sekarang bisa makan. Ya, sekarang kita bisa mendapatkan edamame yang besar-besar walaupun edamame itu iya, cukup mahal ya iya. dibandingkan dengan kedelai ini. Tapi it's okay. Itu adalah pilihan strategis kebijakan yang kemudian seperti juga Indonesia memprioritaskan beras, Iya. tanaman pangan dan lain-lain. Kedelai ya oke, nanti masih menunggu sementara masih tersedia apa namanya produk dunia yang murah ya Iya. kita beli. Iya, betul Jagus. Karena itu tidak bisa serta-merta kita dikasih 19%, kemudian kita balas dengan 19% ya. Tadi sudah kita bicarakan, ternyata kita produk-produk pertanian seperti kedelai kita masih tergantung harus import ya, gandum juga harus import ya, juga sebagian selain Australia, Kanada juga di Amerika. Kemudian jagung. Jagung itu juga kebutuhan dalam negeri itu lebih banyak daripada produksi ya di domestik sehingga juga perlu ini. Padahal jagung ini kan untuk industri pabrik ternak ya. Ternak Pabrik ternak kemudian macam-macam ya makanan juga. alkohol. Tapi yang paling banyak ini kan untuk minyak jagung untuk ini. Nah itu semuanya jagung. Nah kemudian kalau itu dikasih 19%, maka harga pakan ternak itu juga naik. Ya. Nah, berarti ayam yang dikasih makan ternak itu juga naik. Telurnya juga naik. Terusan siapa yang nanggung? Nah, ya kalau Ya, logikanya ibu-ibu kemudian kita. 19% kita balas 19% Ya, menghukum rakyat sendiri. iya, menghukum rakyatnya sendiri. Nah, itulah yang harus dipahami dan itu yang disadari oleh presiden kita bahwa ini jangan sampai perbuatan kita ini negosiasi ini ternyata hasilnya cuma masyarakat rakyat, gitu kan? Ya, ini jelas. Jadi dulu Cak Agus ya. Vietnam itu banyak import ikan-ikan dari Indonesia, termasuk dari perusahaan saya juga itu banyak kita kirim ke ekspor, kemudian direproses, kemudian dikirim ke Amerika. Ya, karena dia punya keunggulan-keunggulan yang kita tidak dapatkan. Secara biaya masuk kita sudah menang meskipun cuma 1%. Tapi 1% itu cukup besar kalau volume dan nilainya itu tinggi, bagus.
Ya, karena yang dia beli dari kita itu oktopus. Oktopus itu harganya juga cukup mahal. Kemudian dia proses, dia kirim ke Eropa, ke Amerika. Kan dengan sekarang 19% kan kita bisa, kenapa harus Jadi kita lebih kirim ke, unggul. lah Karena iyalah. nggak bisa lagi Vietnam itu transshipment Iya, dari kita jadi ya. ya, Karena iya. kalau transshipment berarti masuk ke Vietnam dulu, ke sana kena tarif lebih Ya, tinggi. memang Vietnam itu pinter. Ada produk-produk kita yang harusnya itu ke Cina, ya, buyer Cina, tapi sebenarnya lewat ke Vietnam. Vietnam itu transit, kemudian inland, ya, jadi jalan darat masuk ke Cina. Nah, ini kan kaitannya semuanya dengan biaya masuk. Ya, jadi seperti itu, ya, Gus. Jadi eh, hal ini memang harus masyarakat harus kita jelaskan cetowelo-welo Ya, sehingga ya. punya pemahaman yang benar dengan apa yang terjadi, bukan tersesat. Ya, bukan 19-0 itu artinya kemudian ya 19 kita balas 19 loh. Iya, Jadi iya, iya, iya. nggak paham itu. Kalau Oke, 19 oke. kita balas 19, siapa yang bayar? Yang menghukum rakyat kita sendiri. Udah bener dapat 0%, kita kasihkan kepada rakyat harga tanpa kemudian kita pungut dan tanpa ada dinaikkan, ya rakyat menikmati harga murah untuk produk-produk di mana kita memang tidak memiliki produk itu secara cukup. Kedelai kebutuhan kita itu, kedelai saya baca di statistik itu 3,5 juta ton Per tahun. per tahun. Sementara produksi kita kedelai itu kan cuman kurang dari 700.000 ton. Jadi kebutuhan kita itu lebih dari 2,5 juta ton impor dari Amerika, dan itu sudah terjadi bertahun-tahun untuk produksi tahu, tempe dan lain sebagainya. Dan kita memang pilihan strateginya memang tidak memprioritaskan memproduksi kedelai, kita memprioritaskan memproduksi padi Masa untuk swasembada pangan. Oke, luar biasa dan terima kasih Cak Agus Maksum sudah hadir di Pak Istok dan ngopi. Kita lanjutkan topik berikutnya di pertemuan selanjutnya, Cak Agus. Jadi masih banyak hal-hal yang bisa kita bicarakan dan kita buat lebih jelas lagi sehingga kita bisa kembali di majelis ngopi Pak Istok ini. Nggih. Saya pikir itu sementara, Cak Agus. Terima kasih sudah hadir dan sudah memberikan pencerahan kepada kami semuanya. Nggih. Terima kasih Bapak Ibu para pemirsa. Terima kasih sudah membersamai kita di podcast perdana kita siang hari ini. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.